Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Azizah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021-2022. Di sini saya akan bersosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan 5M dan vaksin. Dan sebagai generasi muda, milenial, dan warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu 5M. Apa sih 5M itu? 5M itu singkatan dari yang pertama, memakai masker. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, apalagi ya, atau terutama di luar rumah, kalian harus selalu memakai masker. Baik yang masker medis maupun masker yang non medis. Masker medis itu seperti ini ya contohnya. Seperti ini. Ataupun masker-masker yang lainnya, yang medis yang lainnya. Dan kalau yang non medis contohnya seperti ini, yang lapisannya lebih tipis dibandingkan yang medis ataupun yang model lainnya. Dan kalau ketika memakai masker, pastikan daerah yang kalian pakai masker itu tidak ada ruangan yang bisa membuat udara untuk masuk. Usahakan gimana pun caranya itu, baik dilipat atau gimana caranya biar tidak ada ruangan yang membuat udara masuk. Percuma dong sudah pakai masker tapi udara tetap masuk, kan gak efektif banget gitu kan ya, kurang lebih seperti ini. Diusahakan tidak ada udara masuk karena masker itu kan nggak tahu ini besar atau kecilnya bentuk muka seseorang. Misalkan tidak ada ruangan sedikit pun untuk udara masuk, walaupun di dalam kita pengap, tapi usahakan untuk bertahan demi menurunkan penyebaran COVID ini. Dan ingat, ketika kita mau lepas masker jangan dipegang di depan, peganglah di sisi kanan kiri ini ataupun konektor kalian, karena di depan ini kadang sudah terinfeksi virus-virus yang melindungi kita dari virus tersebut. Biasa atau yang non medis ini harus double, ingat double. Makanya juga harus tertutup semua, tidak ada ruangan untuk masuknya udara ya. Maksudnya biar tidak ada virus-virus yang masuk ke mulut kita dan hidung kita. Ingat, harus double dengan masker kain. Karena kalau non medis itu daya kuatnya itu tidak sekuatnya masker medis. Jadi harus double pakai kain ataupun masker lainnya harus double. Ingat, kalau non medis harus double, kalau yang tidak medis cukup satu, tapi kalau double juga enggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Setiap kalian mau habis mengerjakan sesuatu, bertemu seseorang, ataupun habis bersentuhan sedikit pun dengan seseorang, itu lebih baik selalu menggunakan sabun. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan 6 step. Ya sudah pasti kalian sudah tahu karena ini diajarkan mulai kita sejak kita kecil ataupun ketika kita SD, itu sudah dijelaskan dari kecil seperti itu. Pasti kalian sudah paham dan pasti tahu betul. Dan kalau kalian mau bepergian, ingat harus bawa hand sanitizer. Kalau tidak mau ribet atau tidak mau basah atau apa tangan kalian, itu harus memakai hand sanitizer. Tapi ketika kita memakai hand sanitizer, usahakan menggunakan seperlunya saja. Kalau terdesak ataupun apapun itu, karena hand sanitizer juga tidak terlalu baik untuk keseringan dipakai karena mengandung alkohol yang kita tidak tahu itu lebih banyakkah atau gimanakah, kita juga nggak tahu. Dan dengan mencegahnya akan kerusakan kulit semisal kering atau apa, pakailah hand sanitizer seperlunya dan utamakan selalu menggunakan sabun dengan air. Ingat, dengan air ya, dengan sabun ya. Kalau dengan air saja itu tidak menghilangkan 100% kuman di tangan kita. Kalau kita lihat biasa ini pasti biasa aja kayak bersih, tapi kalau kita lihat dari mikroskop atau
kaca pembesar itu akan terlihat ada banyak bakteri atau kuman-kuman yang ada di tangan kita. Tiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Cuma 1 meter loh, itu sangat singkat dan sangat mudah banget. Terus juga menghindari sentuhan fisik, terus menghindari salaman dulu supaya kita tidak berkontak fisik dengan orang-orang yang baik yang kita kenal maupun tidak. Dan 1 meter itu pasti sudah ditetapkan, biasanya kayak di mall ataupun di tempat peribadatan ataupun dimanapun itu pasti sudah ditetapkan jaraknya. Kita tinggal duduk doang, itu kan tidak susah juga, tidak sulit banget. Kalau LDR aja mudah, apalagi menjaga 1 meter aja. Yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan itu kita harus benar-benar menghindari itu banget. Please hindari kerumunan dulu, jangan berkerumun-kerumun apapun keadaannya, baik hajatan atau reunian ataupun acara-acara yang lain, itu harus benar-benar kalau bisa kalian hindari dulu, karena demi kesehatan kalian, keluarga kalian, karena sehat itu mahal banget, cek mahalnya lah ya. Jadinya kalian harus benar-benar menghindari itu, karena kita tidak tahu ketika kita berkumpul dengan orang lain, mereka apakah negatif semua, apakah positif semua, kita tidak tahu. Karena banyak orang di luar sana, mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak tidak bau, tidak rasa, kemudian pegel-pegel, terus itu merasa bahwa mereka bukan COVID, padahal itu salah satu gejala COVID. Dan untuk mencegah akan penyebaran virus corona ini semakin merebah, itu harus kita menghindari kerumunan itu, please hindari kerumunan. Dan menghindari kontak fisik dengan lain, fisik apapun, baik salaman, baik cepika-cepiki dengan sahabat atau teman lama yang nggak pernah ketemu, baik mereka sudah di karantina, tapi itu please hindari banget, karena kita nggak tahu 100% mereka itu benar-benar negatif atau enggak. Itu sangat penting sih, dan itu mudah banget. Kayak ketika kalian berpikir sehat itu mahal, kalian pasti akan melakukan protokol kesehatan 5M dan vaksin, karena sehat itu benar-benar mahal banget, mahal semahal-mahalnya gitu. Jadi seharusnya kalian harus bisa menghargai pahlawan-pahlawan di luar sana, medis di sana yang benar-benar berjuang demi masyarakat di sini atau penduduk Indonesia atau warga-warga Indonesia, demi untuk mengurangi akan penyebaran virus corona. Kita harus membantu dengan cara menaati 5M dan vaksin. Oke. Hindari kerumunan, hindari mobilitas. Oke. Yang kelima adalah membatasi kegiatan di luar rumah. Stay at home, please banget stay at home, karena ketika kita di luar, kita tidak tahu, kita akan berkontak fisik dengan orang-orang yang baik itu positif ataupun negatif. Kita tidak tahu mereka itu positif apa negatif itu. Untuk mencegah bertularnya virus corona ini semakin tinggi, kita harus mencegah itu dengan stay at home. Dan ketika kalian membutuhkan sesuatu atau benar-benar sesuatu yang benar-benar butuh atau terdesak, gak apa-apa ke rumah, tapi juga harus mematuhi protokol kesehatan yang lain. Juga ketika mau melakukan pekerjaan atau hal-hal yang biasanya kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan di luar rumah, usahakan kalau bisa di dalam rumah saja. Kalau benar-benar tidak bisa, tidak apa-apa, tapi harus selalu mematuhi protokol kesehatan, karena itu sangat penting untuk membantu para pahlawan kita, dokter ataupun para kesehatan di luar sana sebagai garda di depan kita, garda paling depan untuk melindungi masyarakat Indonesia supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Oke. Dan sekarang pentingnya vaksin. Vaksin itu penting banget karena bisa menumbuhkan kekebalan tubuh dan imun kita. Kalau ketika kita vaksin terus kita kena COVID, itu relatif singkat dalam penyembuhannya dan akan mengalami gejala-gejala yang sangat singkat. Maksudnya yang sangat ringan, misal flu, sakit punggung ataupun yang lainnya. Kalau orang yang belum vaksin, itu efek yang akan dirasakan itu lebih berat, misal sesak nafas ataupun sampai bener-bener capek banget badannya atau lemes banget, itu akan terhindar dari orang yang sudah vaksin. Dan
vaksin itu pasti aman banget karena sudah di uji klinis oleh beberapa organisasi kesehatan di luar negeri, baik internasional maupun nasional, dan itu sudah disertifikasi halal oleh MUI, dan WHO juga sudah menyarankan untuk vaksin karena vaksin itu membantu banget kalian untuk meminimalisir kalian terinfeksi virus corona, karena kekebalan tubuh seseorang kan beda-beda. Kalau ketika vaksin dia lemah, ketika divaksin kan makin tambah imunnya atau kekebalan tubuh. Orang yang sudah kuat ditambah vaksin pasti tambah kuat, bisa membantu satgas-satgas di luar sana untuk mengurangi angka penyebaran virus corona. Mudahkan kalian hanya melakukan protokol kesehatan 5M, dan vaksin itu sudah membantu banget para satgas, para dokter, jasa-jasa pahlawan dokter sebagai garda terdepan itu sudah membantu banget. Tidak perlu kalian harus menjadi dokter atau tidak perlu kalian menjadi satgas, itu tidak perlu, hanya mengikuti 5M dan vaksin itu sudah sangat cukup membantu mereka, dan pasti mereka akan senang dan juga bisa meringankan beban mereka dalam menangani atau menjalankan tugas-tugas mereka. Dan vaksin ini banyak macam, dan kalian ketika vaksin efeknya juga akan ringan dan juga sesuai kekebalan tubuh kita. Makanya sebelum vaksin itu kita harus makan, belum minum vitamin, karena biar tubuh kita tidak kaget ketika disuntik vaksin tersebut. Dan untuk melawan virus corona atau COVID-19 ini bukan hanya butuh satu orang, tetapi semua masyarakat Indonesia dan warga Indonesia untuk membantu meringankan beban para medis dan mengurangi penyebaran virus. Selalu patuhi protokol kesehatan 5M dan vaksin, karena sehat itu sangat mahal, dan sebagai generasi milenial atau muda yang baik yang bisa memberikan contoh untuk generasi selanjutnya, dan sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menaati semua peraturan-peraturan baik dari pemerintah maupun dari menteri-menteri yang lain. Dan ingat, sehat itu mahal. Please jadikan prinsip atau moto diri kalian sehat itu mahal, jadinya kalian bisa selalu menaati 5M dan vaksin, karena 5M itu sangat mematuhi 5M dan vaksin itu sangat mudah. Hanya melakukan itu kalian bisa membantu para medis di luar sana. Keren banget kan? Yuk ajak teman kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, dan orang-orang sekitar untuk selalu vaksin, karena vaksin itu pasti aman dan terjamin halalnya. Dan vaksinasi itu sangat bisa membantu kalian untuk menjaga kekebalan dan imun tubuh. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negara, dan lindungi orang yang kita sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.